Shalom saudara-saudara, apa kabarnya? Kita baru saja memasuki di tahun 2021. Dan saya percaya ada satu pesan Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan untuk saudara-saudara semua. Apa yang ingin Tuhan kerjakan sepanjang tahun 2021. Ada banyak hal-hal yang luar biasa yang kita percaya tahun ini adalah menjadi tahun di mana kita lebih bergantung kepada Tuhan. Dan sebelum kita memasuki lebih jauh lagi, sebelum kita melalui sepanjang tahun 2021, mari kita terlebih dahulu kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, kita mendengarkan arahan dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami berterima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2020. Ada banyak hal-hal yang kami lalui Tuhan, ada suka dan ada duka dan beragam-ragam Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2020. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok Tuhan, tahun 2021. Tetapi satu hal yang kami ketahui bahwa tangan Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau mau tolong Tuhan. Perjalanan hidup kami sepanjang tahun 2021 biarlah terjadi penerobosan-penerobosan yang baru yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima lawatan Tuhan di awal tahun ini dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sebelum kita masuk lebih lanjut, mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan dari tim Praise and Worship. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord, to wait. Teach me, Lord, to wait. Down on my knees, till in your own good time you answer my pleas. Teach me not to rely on what others do, but to wait in prayer for an answer from you. Orang yang menantikan Tuhan kan dikuatkan seumpama burung raja wali. Mereka lari dan tak lesu, mereka jalan tak letih. Ajarku untuk menanti, ajarku, oh Tuhan, bertelut menanti sampai tiba waktunya Kau jawab doaku. Ajarku tak berharap pada manusia, melainkan
Ya, kita baru saja melalui tahun 2021. Mungkin kalau saudara look back di tahun 2020, tidak ada yang pernah menyangka apa yang akan terjadi pada saat itu. Adanya COVID-19, adanya virus corona merubah semuanya. Semua tatanan dunia berubah. Bahkan perencanaan-perencanaan yang saudara-saudara sudah siapkan semuanya berantakan, ada yang gagal, ada yang terpaksa harus di reschedule, dan banyak hal-hal yang terjadi di tahun 2020 yang tidak pernah kita sangka. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini. Apakah virus ini akan berubah bentuknya menjadi bentuk virus yang lain, ataukah bagaimana, ataukah lebih baik, ataukah lebih buruk, kita tidak pernah tahu. Tetapi firman Tuhan berkata, ketahuilah pada akhir zaman akan datang masa-masa yang sukar. Tahun lalu kita sudah melalui masa-masa yang sukar. Adakah tahun 2021 ini menjadi masa emas atau masa yang luar biasa, yang diberkati Tuhan, ataukah bagaimana? Bagaimana cara kita menyikapinya untuk tahun 2021 ini? Baiklah, kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita di awal tahun ini. Yesaya pasal 40 ayat 31 berkenaan dengan pujian yang baru saja saudara dengarkan, yang baru saja kita nyanyikan. Dikatakan demikian. Mari kita buka di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kekuatan yang baru dari Tuhan. Kalau saudara dan saya menanti-nantikan Tuhan. Dan dikatakan mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itulah pesan Tuhan buat saudara-saudara dan saya di awal tahun ini. Menanti-nantikan Tuhan. Dikatakan dia akan mendapatkan kekuatan baru seperti burung Raja Wali yang terbang naik dengan kekuatan sayapnya. Bagaimanakah burung Raja Wali pada saat menghadapi badai tersebut? Dikatakan pada saat Raja Wali menghadapi badai, dia tidak melawan badai tersebut, dia tidak menghindari badai tersebut, tetapi dia masuk di dalam badai tersebut dan dia hanya mengembangkan sayapnya saja. Dengan bantuan badai tersebut malah membuat dia semakin naik, semakin tinggi, dan semakin dia naik semakin tinggi. Di sini kita bisa lihat bahwa badai kehidupan di dalam hidup kita dapat membuat kita terpuruk, dapat membuat kita hancur, dapat membuat kita menjadi lemah, bahkan mungkin kita tidak punya daya lagi. Tetapi di dalam badai tersebut kita punya kesempatan untuk kita bisa terbang naik sama seperti burung Raja Wali. Pada saat dia mengembangkan sayapnya, dia tidak mengepak-ngepakkan sayapnya lagi, tapi dia hanya mengembangkan sayapnya. Dengan pertolongan badai tersebut, dia semakin lama semakin naik, semakin naik. Tetapi kalau dia mencoba mengepak-ngepakkan sayapnya dengan kekuatannya sendiri, yang ada adalah sayapnya akan patah dan dia akan mati, jatuh binasa. Di sini sangat penting sekali untuk kita bisa mengenali akan badai kehidupan tersebut. Pada waktu badai itu datang, pada waktu ada kemalangan datang, pada waktu ada hari kesusahan besar itu melanda hidup kita atau melanda seluruh dunia, kita harus tahu, kita harus mengerti bagaimana mengembangkan sayapnya tersebut untuk tetap naik ke atas dan semakin lama semakin tinggi. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan untuk saudara-saudara sekalian. Dikatakan bahwa menanti-nantikan Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Menantikan Tuhan tidak berarti kita pasrah, atau tidak berarti kita pasif dan duduk diam saja. Saya sedang menanti-nantikan Tuhan. Ya sudah, saya tidak melakukan apa-apa, saya tidak bekerja, saya tidak melakukan usaha apapun juga. Karena kata firman Tuhan harus menanti-nantikan Tuhan. Udahlah, saya diam saja. Tidak demikian. Tetapi karena dikatakan bahwa menanti-nantikan Tuhan, mereka berlari, mereka berjalan, ada action, ada tindakan yang
dilakukan. Dan pada waktu mereka berlari, pada waktu mereka berjalan, mereka mendapatkan kekuatan yang baru. COVID-19 tahun 2020 yang baru saja kita lalui bersama-sama, itu membawakan dampak yang luar biasa. Ada orang yang terkena dampak bisnisnya sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam bisnisnya berantakan, bahkan sempat sampai mungkin bangkrut ya. Mungkin ada banyak sekali usaha-usaha yang tutup karena keadaan kondisi tersebut. Sehingga banyak orang yang mungkin pasrah dan berkata sudah habis, sudah tidak berdaya lagi, sudah tidak ada lagi yang bisa saya lakukan lagi. Tetapi dengarkan suara Tuhan di awal tahun ini. Yehezkiel 37 itu menceritakan bahwa seorang nabi Tuhan yang bernama Yehezkiel, Tuhan bawa ke satu lembah. Dan di dalam lembah itu ada begitu banyak tulang-tulang kering yang berserakan. Dan Tuhan bertanya kepada nabi ini, Tuhan bertanya kepada Yehezkiel, apakah mungkin tulang-tulang yang berserakan ini, tulang-tulang yang kering ini bisa hidup kembali? Dan terus kemudian Yehezkiel berkata, Tuhan engkau yang mengetahuinya. Dan Tuhan berkata, berkatalah kepada tulang-tulang kering ini untuk terjadi kehidupan, untuk tulang-tulang tersebut bergerak. Jadi Tuhan berkata, Tuhan menyerahkan kuasa itu, kuasa untuk membangkitkan tulang kering, kuasa untuk membangkitkan harapan-harapan yang sudah musnah, itu ada terletak pada kekuatan mulutmu, kekuatan bicaramu. Kalau engkau berbicara, ya sudahlah, sudah seperti ini, terima nasib, ya sudah akan jadi seperti itu. Kalau Yehezkiel dia tidak berkata-kata dan dia tidak bernubuat, maka tulang-tulang kering hanyalah tulang-tulang kering yang berserakan. Tetapi Yehezkiel meresponi firman Tuhan. Dia berkata-kata kepada tulang kering tersebut, maka lantas kemudian tulang-tulang kering tersebut mulai berderak-derik, mulai menyambung dan menjadi satu skeleton atau menjadi satu tengkorak rangka manusia. Dan belum ada daging, belum ada urat-uratnya, dan belum ada kehidupan. Dan terus kemudian Tuhan berkata, kita coba lihat dalam Yehezkiel pasal 37 di ayat ke-4 ya. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan itu perintah Tuhan. Dan apa yang Yehezkiel lakukan, dia katakan, lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Yehezkiel tidak berpikir dengan pikirannya, wah ini keadaan nggak mungkin. Ini sudah tulang kering, sudah tidak bisa lagi hidup. Bagaimana mungkin? Ini perintah Tuhan aneh, macam-macam aja ini Tuhan, nggak masuk akal. Tapi dikatakan, lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Yehezkiel mulai berkata-kata kepada tulang kering. Dia berkata-kata kepada pengharapan yang musnah. Dia berkata-kata kepada harapan yang sudah mati, yang mungkin sudah porak-poranda. Yehezkiel bernubuat, dia berkata-kata, dan urapan Tuhan terjadi pada waktu dia berkata-kata. Urapan Tuhan pun terjadi pada waktu saudara berkata-kata hal positif terhadap bisnis saudara, terhadap keluarga saudara, terhadap situasi yang saudara sedang hadapi. Mungkin saudara sedang menghadapi sakit penyakit yang sudah divonis oleh dokter yang tidak mungkin bisa diobati lagi. Apakah saudara hanya pasrah saja dan menunggu harinya tiba, ataukah saudara mau bernubuat untuk dirimu sendiri dan berkata kepada tulang kering, dan berkata kepada harapan saudara yang sudah musnah, dan berkata kepada mungkin harapan cita-cita yang ingin saudara capai. Ya mungkin saudara berada dalam keadaan bisnis yang mungkin sudah sedang berada dalam keadaan kolaps.
yang sudah mendekati bangkrut, atau rumah tangga yang sudah ada di ambang perceraian, yang sepertinya tidak mungkin bisa diselesaikan lagi, tidak mungkin bisa diselamatkan lagi. Maukah saudara hari ini, saudara bernubuat kepada tulang-tulang kering tersebut? Maukah hari ini saudara bernubuat kepada pengharapan yang sudah musnah, kepada hal-hal yang sudah rasanya sepertinya tidak mungkin lagi, sepertinya porak-poranda? Maukah saudara bernubuat hari ini? Kalau saudara bernubuat hari ini, sesuatu yang besar pasti terjadi. Karena Tuhan menyingkapkan tentang manusia ini, tentang tulang-tulang kering tersebut. Di ayat 11 dikatakan, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka mengatakan, tulang-tulang kami sudah kering, pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang." Tidak mungkin bisa tumbuh kembali, tidak mungkin bisa hidup kembali, tidak mungkin, Tuhan, ini tidak mungkin. Apakah kita mau pasrah? Apakah kita mau pasif saja? Ataukah saudara mau bangkit dan bernubuat dan menerima lawatan Tuhan? Esther, Mordekai, satu kisah yang sangat luar biasa sekali. Ada perintah untuk membinasakan umat Tuhan saat itu. Dan perintah itu akan segera dilaksanakan. Dan terus kemudian apa yang dilakukan oleh Esther, apa yang dilakukan oleh Mordekai? Mordekai do something. Mordekai yang biasanya dia duduk di tepi, bukan di tepi ya, di pinggir pintu gerbang. Dia do something, dia lakukan sesuatu. Dia hampiri Esther, keponakannya yang menjadi ratu. Dia bilang, do something for your people, untuk umat Israel, untuk bangsamu, lakukan sesuatu. Dan Esther berkata, bagaimana mungkin aku berani menghadap raja, sedangkan raja sudah sekian lama tidak memanggil aku. Kalau aku menghadap raja tanpa dipanggil oleh dia, aku bisa dipenggal. Kalau saat itu dia sedang bad mood, kalau saat itu dia mungkin sedang tidak senang untuk diganggu. Tapi Esther, dia perintahkan semua pelayan-pelayannya, dia berkata, ayo kita berpuasa 3 hari 3 malam, tidak makan dan tidak minum, memohon kepada Tuhan, minta mujizat Tuhan. Esther tidak pasrah, Mordekai tidak pasrah, mereka tidak duduk diam saja dan menanti-nantikan apa yang akan terjadi. Tidak, mereka melakukan sesuatu, mereka berdoa, mereka berpuasa, dan bahkan saya yakin mereka bernubuat untuk terjadi sesuatu. Dan apa yang terjadi? Dan setelah 3 hari kemudian terjadi sesuatu yang luar biasa sekali. Kalau saudara membaca kitab Esther, dijungkir balikan oleh Tuhan rencana jahat yang tadinya memusnahkan bangsa pilihan Tuhan. Akhirnya orang yang merencanakan tersebut, yaitu Haman, dialah justru yang mati atau dibinasakan. Menanti-nantikan Tuhan berarti kita tidak pasrah. Kita duduk diam di hadapan hadirat Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan. Kita minta kuasa Tuhan. Kita minta hadirat Tuhan untuk menyertai saudara dan saya. Amin. Yang kedua, menanti-nantikan Tuhan. Bukan menanti-nantikan orang lain. Bukan menanti-nantikan konglomerat, bukan menanti-nantikan seorang banker, seorang investor, bukan. Tapi menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mazmur 121 ayat 1 berkata demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah pertolonganku? Jadi si pemazmur ini dia mengatakan bahwa saya mencari pertolongan. Saya cari ke gunung A, saya cari ke gunung B, saya cari ke gunung C, saya cari ke gunung D. Yang mana yang bisa menolong saya? Pada waktu kita mengalami masalah yang berat, masalah yang pelik, masalah yang sulit, secara natural, secara normalnya kita mencari pertolongan, bukan? Kita mencari, oh saya punya kakak saya, dia orang yang kaya. Oh saya punya paman saya, dia seorang yang sukses, dia seorang konglomerat. Mungkin saya bisa pinjam uang dari dia untuk menyelesaikan masalah saya. Mungkin saya bisa mendapatkan sedikit pertolongan dari
mungkin abang saya, dari paman saya, dari tante saya, dan saudara mencari pertolongan kepada gunung-gunung tersebut. Dari mana pertolonganku ini? Nah, di sini kita lihat kalau pada waktu saudara sedang berada dalam keadaan gagal, dalam keadaan malang, kita datang mungkin ke teman kita, kita datang ke saudara kita yang mungkin kaya raya, yang mungkin sukses, dan belum tentu pertolongan itu datang. Bahkan bisa saja saudara ditolak, bisa saja saudara dinasihati panjang lebar, tinggi dan dalam. Sudah kubilang, harusnya kamu jangan melakukan seperti ini. Semua nasihatnya dikasih panjang lebar, tapi terus kemudian tidak ditolong sama sekali. Akhirnya saudara menjadi sakit hati. Amsal 27 ayat 10 mengatakan, janganlah kamu datang ke rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Ini nasihat firman Tuhan. Pada saat saudara sedang berada dalam kemalangan, pada saat saudara berada dalam keadaan susah, saudara datang ke rumah saudaramu, ke rumah pamanmu, ke rumah tantamu. Yang ada saudara mungkin tidak ditolong, ya saudara malah mendapatkan nasihat, caci maki, atau mungkin hal-hal yang akhirnya menjengkelkan dan mengecewakan saudara. Lantas kemudian kalau kita tidak datang ke saudara kita mau datang ke siapa lagi? Firman Tuhan, Mazmur 121 ayat 2 mengatakan demikian. Pertolonganku ialah dari Allah semesta alam. Pertolongan kita umat Tuhan, pertolongan kita anak-anak Tuhan adalah dari Bapa kita, dari Allah semesta alam. Dia mengatakan, ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Kakimu tidak akan dibiarkan goyah. Dia tidak akan, penjagamu tidak akan terlelap. Itulah Allah semesta alam, pencipta kita. Jadi pada waktu kita menantikan Tuhan, kita bukan menantikan pinjaman dari orang. Kita bukan menantikan pinjaman dari investor. Kita bukan menantikan pertolongan dari orang lain, bukan. Tapi kita menanti-nantikan dari Tuhan. Pada waktu kita berharap kepada manusia, fokus kita terhadap si A ini saja, terhadap si B ini saja, atau terhadap si C saja. Akhirnya kita lupa untuk melihat pertolongan itu dari Allah. Tetapi pada waktu kita berharap kepada Allah, Allah sanggup menolong kita melalui siapa saja. Tidak terbatas, terserah Tuhan bagaimana menolongnya. Pada waktu kita berada dalam kemalangan, nantikan Tuhan. Duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Minta pengarahan dari Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya kerjakan? Tuhan, apa yang harus saya lakukan dalam keadaan kondisi seperti ini? Jangan cepat panik. Tenangkan rohmu, tenangkan jiwamu di hadapan Tuhan, dan izinkan Tuhan berbicara lebih jauh di dalam hidupmu. Kita ini berada dalam satu generasi yang sangat cepat sekali, generasi instan. Apa-apa kita pengennya cepat. Pada waktu kita mendengar satu masalah, kita secepatnya ingin fix the problem. Kita secepatnya ingin menyelesaikan masalah itu dengan secepat-cepatnya. Kita mengambil jalan pintas, mengambil dengan caranya kita, tanpa terlebih dahulu konsultasi kepada Tuhan, tanpa lebih dahulu memperhadapkan masalah ini ke hadapan Tuhan. Akibatnya kita banyak menemui kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita, karena kita bergantung kepada kepandaian kita, bergantung kepada hikmat yang kita miliki. Tahun 2020, apa yang sudah saudara pelajari sampai saat ini? Mungkin sepanjang tahun 2020, saudara punya rencana-rencana yang saudara rencanakan dengan kemampuan sendiri, ternyata hancur berantakan. Bagaimana dengan tahun 2021? Andalkan Tuhan, harapkan Tuhan. Yang poin yang ketiga, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. New strength, kekuatan yang baru ini dari Tuhan. Bukan dari luar, bukan dari siapa-siapa, tapi dari Tuhan. Tuhan sendiri yang membuatkan kekuatan, Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan yang baru. Elia, pada waktu dia baru saja menang perang melawan nabi-nabi Baal, melawan musuhnya yaitu Ratu Isabel. Dia berhasil.
Tetapi terus kemudian dia mendengarkan ancaman dari Ratu Isabel dan membuat dia terintimidasi. Padahal dia tadinya sudah menang, sudah sukses di dalam pelayanan, sudah berhasil. Tapi mendengarkan adanya ancaman intimidasi, akhirnya Elia mengundurkan diri. Dan terus kemudian dia tidur, dia kabur ke gunung dan dia tidur. Dan terus kemudian ada Tuhan datang melalui malaikatnya dan berkata, Elia, apa kerjamu di sini? Dan lantas kemudian Tuhan memberikan dia makanan. Malaikat mengirimkan dia makanan, ada roti dan air. Dan dia berkata, Elia, makanlah dan minumlah supaya engkau mendapatkan kekuatan. Lantas kemudian Elia, dia mengambil roti tersebut, dia makan dan dia minum yang dari Tuhan, kiriman dari Tuhan. Lantas Alkitab mengatakan bahwa Elia mendapatkan satu kekuatan yang baru dan dia berjalan selama 40 hari, 40 malam non-stop jalan kaki. Kok bisa? Karena dia sudah mendapatkan satu kekuatan yang baru dari roti dan air yang Tuhan berikan. Elia, dia letih, lesu. Dia diberi makan oleh Tuhan. Sehingga dia mendapatkan new strength, mendapatkan kekuatan yang baru karena dia mengalami kunjungan ilahi. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. I will give you rest. Aku akan memberikan new strength, satu kekuatan yang baru untuk kamu bisa berjalan selama 40 hari 40 malam sampai ke gunung Allah. Saudara dan saya akan mendapatkan kekuatan yang baru untuk kita bisa berjalan, berlari sepanjang tahun 2021, bahkan sampai kita masuk ke gunungnya Allah, ke tempat kediaman Allah. Tahun 2021 Tuhan berjanji untuk memberikan kekuatan yang baru. Saudara, pada saat kita mendapatkan kekuatan yang baru, kita berlari tidak akan letih, tidak akan lesu, berjalan juga tidak akan terasa capek, tidak akan terasa lelah. Kenapa? Karena ada kekuatan yang baru dari Tuhan. Amin. Tahun 2021 sudah kita masuki pada hari ini. Masih ada 360 hari lebih yang akan kita lalui. Tanpa kekuatan Tuhan, kita tidak berdaya. Tanpa kekuatan Tuhan, kita tidak mampu. Karena itu andalkan Tuhan hari ini. Pertolongan Tuhan selalu tersedia untuk saudara dan saya. Dan setiap kali kita menghadapi satu pergumulan, satu masalah dalam 2021 ini, ingatlah selalu andalkan Tuhan, harapkan Tuhan, datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Kita mau berdoa. Sebelum kita berdoa, kita mendengarkan dahulu, kita nyanyi pujian yang baru saja. Yang tadi sebelum firman Tuhan kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita nyanyi terlebih dahulu. Orang yang menantikan Tuhan kan dikuatkan seumpama burung raja wali. Mereka lari dan tak lesu, mereka jalan tak letih. Ajarku untuk menanti, ajarku, oh Tuhan, bertelut menanti sampai tiba waktunya Kau jawab doaku. Ajarku tak berharap pada manusia,
melainkan tunggu jawaban darimu. Ajarku tak berharap pada manusia, melainkan tunggu jawaban darimu. Saudara, firman Tuhan berkata, mereka yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka berlari tidak akan menjadi lesu, dan mereka berjalan tidak akan menjadi lelah. Biarlah kita hari ini kita menantikan hadirat Tuhan. Kita minta suara Tuhan, suara Roh Kudus berbicara di hatimu, berbicara di jiwamu. Minta tuntunan Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tanpa tuntunanmu kami tidak berdaya Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami membutuhkan suaramu, tuntunanmu Tuhan. Berbicara kepada kami hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tidak berani melangkah Tuhan tanpa penyertaan Tuhan. Tuhan, banyak kali rencana kami, impian kami gagal di tahun 2020. Tuhan, kami tidak ingin hal-hal yang akan kami rencanakan itu berantakan di tahun 2021 ini. Tuhan, kami mohonkan tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berbicara kepada kami Tuhan. Berbicara saat ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami ingin melihat penerobosan iman kami di tahun 2021. Kami ingin melihat mujizat Tuhan bekerja di tahun 2021. Kami berdoa Tuhan untuk setiap harapan yang musnah, untuk setiap pengharapan yang sudah padam Tuhan, untuk setiap hal-hal yang jemaat-Mu alami saat ini Tuhan. Mungkin impian mereka sudah tidak berlaku lagi, sudah tidak mungkin dipulihkan kembali. Tuhan, tapi hari ini hamba-Mu berdoa, hamba-Mu bernubuat Tuhan. Dan kami bernubuat kepada masalah kami, kepada pergumulan kami Tuhan, untuk bangkit kembali. Untuk terjadi kegerakan, terjadi kebangunan, untuk terjadi sukses kembali Tuhan. Segala tulang-tulang yang kering akan bangkit kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Saudara-saudara, peganglah roti di tangan kanan saudara dan dengarkanlah pembacaan firman Tuhan sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga dengan cawan minuman. Anggur ini adalah menjadi lambang daripada darah Yesus Kristus yang dicurahkan untuk menebus dosa kita sekalian. Angkatlah ke atas dan dengarkanlah pembacaan firman Tuhan sebelum kita meminumnya bersama-sama. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan buat karya Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan buat apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita.
Di dalam hidup kami dikuatkan, kami diingatkan kembali akan kasih Tuhan, akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dan biarlah Tuhan selalu ada pengharapan untuk kami menyongsong hari esok dengan penuh harapan, karena kami tahu ada Allah yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Tuhan memberkati. Di akhir daripada acara ini, saya Yakub Surya mengucapkan selamat tahun baru. Selamat kita menapaki tahun 2021 dan nantikan Tuhan selalu di dalam kehidupan kita. Sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati saudara. God bless you.